Amerika Serikat diam-diam siapkan skenario jika Putin gunakan bom nuklir terkuat Rusia. Amerika Serikat diam-diam sudah menyusun skenario tentang merespon Amerika jika Presiden Rusia Vladimir Putin nekat menggunakan bom nuklir terkuatnya dalam perang di Ukraina. Rencana kontingensi itu disusun setelah Gedung Putih mengumpulkan tim penyebar. Rencana kontingensi itu disusun setelah Gedung Putih mengumpulkan tim pejabat keamanan nasionalnya. Putin telah memperingatkan Barat agar tidak ikut campur dalam perang Rusia di Ukraina dan mengancam akan melepaskan persediaan senjata kimia, biologi, atau bahkan senjata nuklir terkuatnya. The Tiger Team atau tim harimau, demikian kelompok pejabat keamanan nasional itu dikenal, juga memeriksa tanggapan jika Putin mencapai wilayah NATO untuk menyerang konvoi yang membawa senjata dan bantuan ke Ukraina. Penyusunan rencana kontingensi itu diungkap beberapa pejabat yang terlibat dalam proses tersebut. Bertemu 3 kali seminggu dalam sesi rahasia tim harimau juga melihat tanggapan jika Rusia berusaha untuk memperluas perang ke negara-negara tetangga, termasuk Moldova dan Georgia, dan bagaimana mempersiapkan negara-negara Eropa untuk mengungsi yang mengalir dalam skala yang tidak terlihat di puluhan tahun. Kontingensi tersebut diharapkan menjadi inti dari sesi luar biasa di Brussels ketika Presiden Joe Biden bertemu dengan para pemimpin dari 29 negara NATO lainnya yang akan bertemu untuk pertama kalinya secara tertutup. Ponsel dan ajudan mereka disingkirkan sejak Putin menginvasi Ukraina. Hanya sebulan yang lalu, skenario seperti itu tampak lebih teoritis. Tapi hari ini dari Gedung Putih hingga markas NATO di Brussels, sebuah pengakuan telah ditetapkan bahwa Rusia dapat beralih ke senjata paling kuat di gudang senjatanya untuk menyelamatkan diri dari kebuntuan militer. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg menggarisbawahi urgensi upaya persiapan pada hari Rabu, mengatakan kepada wartawan untuk pertama kalinya bahwa bahkan jika Rusia menggunakan senjata pemusnah massal hanya di dalam Ukraina, mereka mungkin memiliki konsekuensi yang mengerikan bagi orang-orang di negara-negara NATO. Gedung Putih akan membahas potensi penggunaan senjata nuklir dengan sekutu dan mitra dalam konteks krisis di Ukraina. Pernyataan diungkapkan penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat Jake Sullivan. Diberitakan Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan melakukan perjalanan ke Eropa untuk pertemuan Dewan Eropa dan NATO pada Kamis 24 Maret. Dari sana dia diperkirakan menuju ke Polandia untuk membahas krisis Ukraina. Presiden Putin di masa-masa awal konflik sebenarnya telah mengangkat momok potensi penggunaan senjata nuklir. Itu adalah sesuatu yang memang harus kita khawatirkan, ujar Sullivan di Lancet Sputnik. Dia menjelaskan berdasarkan analisis, kami belum mengubah postur nuklir kami hingga saat ini. Kami terus memantau kemungkinan kontingensi itu dan tentu saja kami menganggapnya serius mungkin. Dan tentu saja kami akan berkonsultasi dengan sekutu dan mitra mengenai potensi kemungkinan itu di antara berbagai kemungkinan lain dan mendiskusikan apa tanggapan potensi kami, ungkap Sullivan dalam briefing di Washington pada Selasa seperti diberitakan. Diberitakan pula, Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan pasukan nuklir Rusia ditempatkan pada siaga tinggi akhir bulan lalu, mengutip pernyataan agresif Menteri Luar Negeri Inggris Liz Truss tentang kemungkinan keterlibatan NATO dalam krisis Ukraina. Pada 1 Maret, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov meminta Amerika Serikat menghapus senjata nuklirnya dari Eropa dan membongkar infrastruktur terkait. Mengomentari perjalanan Biden ke Eropa yang akan datang, Sullivan mengatakan Presiden tidak akan berusaha menekan sekutu Washington untuk segera melarang pasokan energi Rusia, tetapi dia berencana mengumumkan tanggapan bersama yang bertujuan mengurangi ketergantungan Eropa pada Moskow. Dia akan bekerja dengan sekutu dalam penyelesaian jangka panjang untuk postur pasukan NATO di sisi timur. Dia akan mengumumkan aksi bersama untuk meningkatkan keamanan energi Eropa dan mengurangi ketergantungan Eropa pada gas Rusia pada akhirnya, kata Sullivan. Amerika Serikat dan sekutunya juga akan memiliki kesempatan berkoordinasi pada fase berikutnya dari bantuan militer ke Ukraina dan akan memberlakukan sanksi lebih lanjut terhadap Rusia dan memperkuat sanksi yang ada untuk menindak penghindaran dan memastikan penegakan yang kuat, ujarnya. Sementara mengomentari pengumuman Biden awal bulan itu tentang larangan total impor energi Rusia ke Amerika Serikat, Sullivan mengatakan Presiden telah menjelaskan bahwa dia tidak akan menekan sekutu untuk mengikutinya. Dari sudut pandangannya, apa yang telah kami capai dengan mitra Eropa kami dalam hal sanksi keuangan, kontrol ekspor, dan langkah-langkah lain untuk memukul ekonomi Rusia dengan keras memiliki dampak yang belum pernah terjadi sebelumnya pada ekonomi besar dalam skala yang belum pernah kami lihat sebelumnya, ungkap dia. Rusia melancarkan operasi militer di Ukraina pada 24 Februari yang menurut Putin ditujukan untuk dimiliterisasi dan membersihkannya dari pengaruh besar elemen neo-Nazi
dalam pemerintahan dan angkatan bersenjata. Operasi itu dimulai setelah permintaan bantuan dari Republik Donbas yang menghadapi peningkatan penembakan, sabotase, dan serangan penembak jitu selama berminggu-minggu oleh militer Ukraina sebelum secara resmi diakui sebagai negara merdeka oleh Rusia pada 21 Februari. Pada Maret, Kementerian Pertahanan Rusia juga mulai menyajikan bukti dugaan rencana Ukraina meluncurkan serangan skala penuh di Donbas. Rusia melaporkan keberadaan jaringan laboratorium biologi yang didanai Pentagon di Ukraina yang pertama kali dibantah pejabat dan media Amerika Serikat, tapi kemudian dikonfirmasi ada.